Ya, kemarin istri saya semalam barusan pulang dari Bekasi. Kemarin dapat kesempatan untuk make upin istrinya Bevis. Jadi puji Tuhan kemarin dapat kepercayaan untuk make upi dalam acara Maharain kemarin. Ngomong-ngomong kemarin saya kaget lihat temanya itu hampir sama dengan Natal kemarin kita. Temanya kemarin adalah perjamuan kawin anak domba ya. Nah, Natal kita kemarin kan Tuhan kasih tema Bride of Christ. Jadi kita ternyata seirama dengan Bu Iin dan dengan bapak-bapak dan ibu rohani kita. Ya. Hari ini juga ada yang berbeda. Saya biasanya orang yang sangat prepare. Saya kalau nyiapin khotbah bisa slide-nya banyak. Tapi hari ini berbeda. Jadi Tuhan kok saya dalam hati itu ngerasa saya harus banyak kesaksian dan saya bagikan apa yang Tuhan sudah bahwa kita mengalami sampai hari ini, sampai detik ini. Jadi saya akan banyak kesaksian, tapi tentunya semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan sedikit pun, nanti ngurangi upah saya di sorga, ya toh. Jadi mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Saya juga akan banyak bersaksi. Terus juga kita akan mengalir dalam roh. Tidak tahu nanti Tuhan bawa kemana. Saya tidak biasanya seperti ini. Karena saya sangat prepare sekali biasanya, tapi Tuhan mau ajari sesuatu yang berbeda hari ini. Ya, saya mau mengulang sedikit dari apa yang saya bagikan minggu lalu. Jadi selesai sasa khotbah, saya membagikan sedikit tentang apa yang kami alami. Jadi akhir tahun kemarin, Tuhan berikan tema Bride of Christ dan kita melakukannya. Saya mengucap syukur buat Bapak Ibu, Saudara sekalian yang mengerjakan semuanya dengan sepenuh hati. Dan saya percaya itu semua menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah terus akhir tahun tiba, kami berdoa. Tuhan apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan untuk tahun ke depan, 2022. Saya tahu ini tahun yang tidak mudah, tapi kita harus minta pimpinan penyertaan Tuhan. Jangan kita berjalan sendiri, jangan kita berjalan mendahului Tuhan, karena kita sebagai imam-imam Tuhan, kita harus berjalan di belakang tabut. Ini saya membelakangi tabut, tapi kalau kita berjalan, kita ada di belakang tabut. Jadi Tuhan jalan kemana kita ke sana, Tuhan mau berbuat apa kita di sana, dan kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Itu saja. Nah, lalu Tuhan dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan tuh kasih pengalaman rohani yang ajaib. Kami dalam satu anugerah Tuhan bisa dapat divine connection dengan satu hamba Tuhan. Beliau ini punya karunia kenabian yang ajaib, orangnya sederhana banget. Dan dia nabi yang benar-benar nabi lah. Kalau dia Tuhan tidak suruh, tidak akan mau. Kalau dia tanya Tuhan, Tuhan jawab tidak, ya dia tidak akan lakukan. Tapi kalau Tuhan suruh apapun, dia akan kerjakan. Apapun resikonya. Ya kayak gitulah, nabi model-modelnya Engkong, Yusa, dan ya seperti itulah. Saya sudah beberapa kali ngundang hamba Tuhan yang bersangkutan ke Solo, tapi dia selalu menjawab, Tuhan belum kasih tuh. Tuhan bilang belum perlu Solo, jadi sorry ya belum. Meskipun kami sudah sekarang berteman baik, tapi Tuhan rupanya belum kasih untuk beliau ke sini. Sebentar ya. Nah, lalu waktu kita ibadah ke Semarang, jadi hamba Tuhan ini ngadakan KKR, lalu kami ber-20-an orang lah waktu itu ke sana. Kami waktu itu belum begitu mengenal beliau. Dan seperti biasanya di KKR beliau itu didoakan satu-satu. Jadi jemaat yang datang didoakan satu-satu, kalau Tuhan bicara apa, dia akan sampaikan pesan Tuhan. Tapi waktu itu bulan itu tuh hamba Tuhan ini tidak mendoakan satu-satu. Jadi berbeda dari bulan-bulan berikutnya, sebelumnya beliau tidak mendoakan satu-satu. Tapi selesai firman, terus ada pujian, terus sudah suruh pulang. Memang beliau menuruti apa kata Tuhan, kalau tidak suruh doakan ya tidak akan doakan gitu. Nah tapi lucunya waktu kami serombongan ini yang dari Solo, kami mau pulang, kami mau melangkah ke pintu keluar, tiba-tiba dipanggil. Hamba Tuhan ini manggil, sini, yang rombongan Solo tuh ya. Ya. Terus beliau panggil saya. Terus ada satu pertanyaan yang mengejutkan dan tiba-tiba. Saya tidak siap waktu ditanya itu.
Hamba Tuhan ini tanya, Tuhan tanya kepadamu, kamu minta berapa jiwa kepada Tuhan? Saya kaget loh. Tahu-tahu ditanyain mau pulang nih, tapi ditanyain kamu minta berapa jiwa di hadapan Tuhan? Selamat datang Cik Susan dan tim, mereka barusan melayani penginjilan di satu desa. Nanti saya minta Cik Susan untuk kesaksian. Ya. Nah, saya lanjutkan. Waktu tiba-tiba Mbak Tuhan tanya demikian, saya tahu kita harus cepat membedakan antara ini suara manusia, suara hamba Tuhan itu secara pribadi, atau suara Tuhan. Bagaimanapun dia adalah nabi Tuhan. Tapi saya dapat di roh ini, oh ini suara Tuhan ini. Ini pesan Tuhan dan benar-benar tawanan dari Tuhan. Kamu minta berapa jiwa di hadapan Tuhan? Nah, saya terkejut, tapi saya langsung cepat doa. Tuhan Roh Kudus, saya harus jawab berapa? Kalau terlalu sedikit nanti kok tidak beriman. Gitu. Kalau terlalu banyak kok muluk-muluk. Tapi Tuhan waktu itu tetapkan satu jumlah, satu bilangan 5.000 jiwa. Bilang nak, 5.000 jiwa. Nah 5.000 jiwa ini apa? Saya tahu 5.000 jiwa ini bukannya itu nanti jadi jemaat gereja, semua bukan. Tapi 5.000 jiwa adalah berapa jiwa yang kita akan sentuh, kita akan berkati, kita akan kenalkan dengan Tuhan. Dan pada akhirnya nanti diselamatkan, diangkat bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, terus saya bilang ke hamba Tuhan ini, 5.000 Pak. Terus dia senyum. Oke, sepakat ya. Salaman. Diajak salaman, deal, salaman. Tapi hamba Tuhan ini bilang, wes, santai aja. Nggak usah mikir. Aku tahu kamu tuh banyak mikir orangnya. Ketahuan lah ya. Dia kan punya karunia nabi. Kamu banyak mikir, tapi kali ini nggak usah mikir. Nanti Tuhan yang akan berikan jalannya. Dan saya cepat-cepat juga panggil teman-teman yang lain. Ini biar jadi beban bersama ya, jangan jadi beban saya aja. Saya panggil teman-teman yang lain, ayo kita minta didoakan. Ya udah, sepakat ya. Tapi begini, kita perjanjian dulu kata hamba Tuhan ini. Nanti kalau misalnya Tuhan datang segera dan belum tercapai 5.000 jiwa itu, tetap mau diangkat toh? Saya, ya toh Pak, masa kita ditinggal? Ya wis. Tapi begini, jiwa-jiwa yang saya dalam hati dapatkan 5.000 jiwa itu adalah orang-orang yang belum kenal Tuhan pertama. Yang benar-benar mereka terhilang, belum pernah kenal Tuhan, dan mereka dalam anugerah Tuhan kita bisa sentuh dan kenalkan kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Yang kedua mungkin orang-orang Kristen yang undur hari-hari ini. Kalau kita melihat kenyataan di banyak tempat, selama pandemi ini banyak gereja yang kehilangan jemaat banyak sekali. Ada gereja yang tinggal setengah, karena jemaatnya mungkin sudah nyaman di rumah dengan streaming dan lain-lain. Ada yang tinggal sepertiga. Tapi dalam anugerah Tuhan kita hari-hari ini ditambahkan jiwa-jiwa banyak sekali. Itu semua anugerah Tuhan lah. Ya bukan kita, bukan kehebatan kita. Nanti saya akan banyak share. Tapi latar belakangnya itu. Jadi akhir tahun kemarin Tuhan berikan tawaran berapa jiwa yang kamu mau bawa. Dan kalau Bapak Ibu ingat waktu kemarin prosesi masuk Bride of Christ kan ada 10 orang, 10 wanita yang membawa gandum, untayan gandum. Dan itu juga jumlahnya Tuhan tetapkan. Satu orang bawa 50. Jadi ada 10 orang bawa 50 untai gandum. Itu melambangkan 5.000 jiwa yang kita akan hadapkan ke Tuhan sebagai penyembahan kita, persembahan kita di hadapan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi bukan ambisi saya untuk wah gereja harus gede, ribuan jiwa, bukan itu. Tapi jiwa yang kita selamatkan. Terserah nanti mau ibadah di mana, mau jadi jemaat di mana, terserah. Tidak masalah buat kita. Tapi yang pasti mereka selamat di dalam Tuhan dan diangkat bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, saya hari ini pun saya membagikan ini agar kita juga sama-sama nangkep ini. Visi yang Tuhan taruh untuk 2022. Dan yang ajaib, tepat seperti yang hamba Tuhan ini bilang, tidak usah mikir caranya. Tuhan yang nanti akan berikan caranya. Dan saya dapat ini. Caranya apa Tuhan?
Caranya adalah dengan kemuliaan Tuhan. Glory of God. Kalau kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di tengah-tengah kita, dan nama Tuhan ditinggikan di tempat ini, jiwa-jiwa itu akan datang dengan sendirinya. Amin. Ada firman-Nya, kalau nama Tuhan ditinggikan, Tuhan akan menarik banyak jiwa datang kepadanya. Dan ini yang Tuhan taruh untuk kita bisa menggenapi 5.000 jiwa itu, yaitu dengan kita, setiap kita menjadi alat kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah dunia. Kalau mungkin kita tanya, glory of God itu apa? Kemuliaan Tuhan itu apa toh? Kita tahu kita selama ini ngalami banyak hadirat Tuhan ya, di gereja, di ibadah. Seperti tadi hadirat Tuhan kenceng banget, kuat sekali. Tapi hadirat Tuhan itu bukan berarti hanya kita di fisik merinding-merinding terus, wah ini ngerasa Tuhan ya. Bukan. Hadirat Tuhan adalah benar-benar kehadiran Tuhan di satu tempat, di satu ibadah di mana Tuhan dimuliakan dan Tuhan hadir secara nyata. Itu hadirat Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan apa? Kemuliaan Tuhan itu lebih lagi. Semuanya tentang Tuhan. Kemuliaannya, keindahannya, keagungannya, kebesarannya, kemahatauannya, keadilannya. Semua yang ilahi, semua yang dari Tuhan. Dan tidak bisa disangkal kalau itu Tuhan, bukan manusia yang mengadakan. Itu kemuliaan Tuhan. Kita sampai hari ini saya bersyukur sekali. JKI Big Mighty God, tahun ini adalah ulang tahun kelima kita, nanti bulan Juni. 5 tahun kita berjalan bersama Tuhan. 5 tahun kita ngikut kemana Tuhan mau. Dan kalau kita sadar hari-hari ini, Tuhan bawa kita tuh masuk lebih dalam keintiman, dalam penyembahan. Bukan hanya yang di permukaan, bukan hanya rutinitas, tapi intensitas hadirat Tuhan setiap ibadah itu semakin dalam, semakin kuat. Kita semua ngalami kan? Kita semua ngerasakan kan? Kalau Tuhan makin bekerja dan bekerja di tempat ini. Ada banyak kesaksian. Ada yang dikasih penglihatan waktu ibadah, ada yang melihat banyak malaikat. Minggu kemarin, ada yang melihat banyak malaikat, ada yang melihat pintu gerbang terbuka. Ada yang melihat banyak permata di sini. Itu penyediaan Tuhan untuk lawatan terakhir. Ada yang melihat kita membawa persembahan kita, puji-pujian kita itu seperti kita memberikan apa ya? Batu-batu mulia kepada Tuhan, penyembahan kita. Anak-anak kecil juga banyak yang kasih penglihatan mimpi yang dari Tuhan. Hari-hari ini sedang terjadi di tengah-tengah kita. Terus minggu lalu kita ngalami yang namanya bukan manusia mengadakan, bukan rekayasa manusia, bukan. Bukan agar kita populer, bukan. Tapi itu Tuhan, semua Tuhan. Beberapa bulan lalu saya memang secara pribadi saya juga, lah itu kan Tuhan yang kasih toh. Itu kan tanda kalau Tuhan berkenan. Kalau dia sebagai Bapak yang baik mau memberiku, kok mbok tolak? Apa itu tidak menyakiti hati Bapak? Saya bilang, oh ya Tuhan, ampuni. Sekarang apapun yang Tuhan mau kerjakan di sini, itu semuanya terserah bebas Tuhan. Semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan kita hari ini juga mengalami kembali debu emas. Kemarin pelayanan di Semarang, di tengah-tengah orang yang kita tidak kenal, kita hanya berempat waktu itu, dan hamba Tuhan ini bilang ada debu emas turun. Ya, itu ajaib lah, itu tanda perkenanan Tuhan semua. Dan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, terus saya kembali tanya Tuhan, Tuhan, kenapa kita perlu kemuliaan Tuhan dinyatakan? Bayangin kemuliaan Tuhan itu kayak perjanjian lama itu loh. Wah, jadi waktu bangsa Israel berjalan dari Mesir ke Kanaan, Tuhan memberikan banyak tanda-tanda yang ajaib. Laut Merah terbelah, terus tulah bagi bangsa Mesir. Dan itu tanda-tanda yang ajaib yang bahkan bangsa-bangsa lain, bangsa yang tidak kenal Tuhan, bangsa kafir, mereka harus mau tidak mau mengakui ada Tuhan yang berjalan bersama bangsa Israel. Karena apa? Ada tanda-tanda ajaib yang menyertai. Nah, kita perlu hari-hari ini kemuliaan Tuhan. Karena apa? Waktunya tidak banyak, Bapak Ibu. Waktunya tidak banyak lagi sebelum Tuhan datang kembali kedua kali. Sebelum kita semua diangkat di angkasa
bersama Tuhan. Waktunya tidak banyak. Kalau kita bisa mengirim mungkin misionari kemana-mana, terus penginjilan secara konvensional dan lain-lain. Tapi kita tidak nutut waktunya. Tapi kalau ada kuasa Tuhan yang menyertai. Ingat waktu Tuhan Yesus dan para murid, mereka melayani di bumi ini. Kalau Tuhan Yesus tidak mengadakan mujizat, kalau Tuhan Yesus tidak mengadakan tanda-tanda ajaib, ya orang akan menilai bahwa Tuhan Yesus, oh ya dia orang yang baik. Guru yang ajaib, hikmatnya luar biasa. Tapi tanpa ada tanda-tanda ajaib yang menyertai, mujizat yang dilakukan, ya itu seperti orang yang baik biasa. Seperti rabi, guru dan lain-lain yang pada umumnya. Tapi kalau ada tanda-tanda yang ilahi yang dia lakukan, orang tidak bisa menyangkal kalau dia itu Tuhan. Jadi kita perlu kemuliaan Tuhan hari-hari ini. Agar apa? Lebih efektif. Kita menginjil efektif. Kita bersaksi. Tiba-tiba ada pengurapan Tuhan turun. Ada otoritas Tuhan turun. Dan orang dijamah. Dan orang diselamatkan seketika. Kita perlu kemuliaan Tuhan. Tanpa sadar kita selama ini sudah disiapkan loh. Ini lihat yang Tuhan kasih. Di bawahnya tuh ada tulisan. When supernatural becomes natural. Ketika hal yang supranatural itu menjadi natural, menjadi hal yang sehari-hari dalam hidup kita. Tadi selain yang saya ceritakan kesaksian yang banyak penglihatan, mimpi, ada yang disembuhkan juga di tengah-tengah kita saat ibadah. Ya, Bu Kris ya ngalami sakit punggung, tiba-tiba saat pujian penyembahan disembuhkan Tuhan. Tanpa dijamah, tanpa didoakan, tiba-tiba Tuhan sembuhkan. Dan saya tahu ini baru permulaan dari yang Tuhan akan lakukan yang lebih besar lagi di tengah kita. Amin. Ketika yang supranatural itu, yang ilahi itu, menjadi hal yang sehari-hari dalam hidup kita. Bukan hanya dalam gereja, tapi dalam pekerjaan, dalam studi kita. Kita melakukan semuanya dengan supranatural. Kalau Bapak Adi beda. Bapak Adi kan kemarin barusan ulang tahun ya. Saya nyelamatinnya. Kalau Bapak Adi yang dari natural jadi supranatural. Kebalik. Natural kan sudah ada ya, tokonya kan natural tokonya. Tapi jadi supranatural. Dan bagi kita semua, hal yang supranatural itu menjadi hal yang sehari-hari kita alami bersama Tuhan. Kemarin ada juga penari yang kesaksian. Ini pelayanan malaikat saya percaya. Karena saya juga ngalami dulu. Jadi dia mau berangkat latihan nari, malam-malam Gaby ya. Boleh saya ceritain ya gimana Gaby? Ya. Dia mau berangkat latihan naik motor sendirian. Terus di perempatan itu loh Widuran, dia belok kiri ada lubang gede di jalan. Jadi pas belok persis di tikungan ada lubangnya gede. Secara manusia, secara nalar dia pasti jatuh lah. Pas belok posisi miring ada lubang. Nah, tapi dia kemarin kesaksian. Tiba-tiba kayak ada tangan yang megang setirannya motor. Terus dia cepat-cepat ngerem, terus ditegakkan. Dia percaya itu kuasa Tuhan lah, itu malaikat. Terus dia tidak jatuh. Ajaib banget. Kami pun mengalami waktu saya dan istri, saya ingat tanggalnya persis 13 Maret 2016. Itu tanggal Pak Petrus Agung meninggal dunia. Jadi itu kan hari Senin. Hari Minggunya kami masih pelayanan di Holy Stadium. Saya masih main musik, terus Cik Lia masih singer di Holy Stadium. Sore itu John Avancini yang melayani dan ada Pak Petrus Agung. Waktu ada perjanjian garam dan lain-lain. Terus selesai pelayanan kita pulang malam. Jadi itu pelayanan kita sorenya, terus malam kita pulang sampai Solo jam 10 malam. Nah pagi-pagi harinya jam 8 sampai setengah 9. Ada teman pemain musik dari Semarang yang telepon. Markus, kamu tahu ada dengar kabar belum? Pak Agung meninggal. Loh, Pak Agung siapa? Ya Pak Petrus Agung. Loh, kan kita kaget loh. Semalam masih ada kok. Semalam sehat aja. Masih pengurapan, masih perjanjian garam. Lah kok tiba-tiba meninggal? Beneran nih, bener. Terus kita cepet-cepet, kita kaget, kita cepet-cepet. Yuk berangkat lagi. Siapa tahu apa yang kita bisa lakukan lah di Semarang. Terus saya dan istri, terus juga Pak Sikit ikut waktu itu.
kita bertiga langsung berangkat ke Semarang. Nah, di perjalanan kita sepanjang jalan dari Solo terus masuk tol, itu semuanya terang benderang. Nah, di tol Ungaran, saya ngeliat dari kejauhan, loh kok kayak putih gitu ya, kayak kabut, kayak tirai putih gitu. Ini apa tuh? Saya tetap jalan, kencang waktu itu, 120 saya jalan. Tiba-tiba itu saya tahu, oh itu hujan. Hujan deras banget. Jadi kayak perpotongan terus. Sini hujan deras, sini terang. Nah, saya enggak kepikiran apa, saya tetap jalan, saya tetap nerobos hujannya. Dan tiba-tiba turunan, jalannya menurun. Terus kita tahu yang banyak sekarang tuh mobil kan ngalami aeroplaning ya. Aeroplaning itu saat ban tidak lagi nginjak aspal. Jadi karena kenceng dan ada genangan air di jalan, itu ban tidak lagi napak aspal. Dan saya kaget, lost air control, setirnya digoyangin dan sudah kayak terbang gitu mobilnya. Saya mau banting kanan kok nanti nabrak pembatas jalan kanan, malah papasan dengan mobil di depan kan malah fatal ya. Terus saya cepat-cepat banting ke kiri. Nah, begitu ban itu napak ke aspal, posisi ban depan sudah miring toh. Terus langsung cepat mobil itu belok ke kiri dan kita masuk ke selokan. Selokannya di tol itu 1,5 meter. Mobilnya jatuh gitu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu kita kayak di film-film sebenarnya. Itu kan sepersekian detik tuh ya. Tapi kita ngalami kayak slow motion. Gitu. Kayak slow motion beneran. Ya itu ngalami kayak di kartun-kartun itulah. Kayak slow motion semuanya. Nah, terus tiba-tiba mobil jatuh di selokan di tol. Istri saya kan duduk di sebelah saya, Pak Sigit di belakang. Kaca itu pecah. Jadi begitu jatuh masuk selokan, kaca kan pecah. Nah, dia ini ngelihat ada tangan, ada satu tangan ngambil jas kita di belakang. Jas kita habis pelayanan semalam belum diturunkan, jas saya dan jasnya dia. Jasnya dia itu dia kayak ada tangan ngambil dan ditutupkan di mukanya dia. Jas saya yang lebih besar, yaitu lebih besar tuh yang itu ditutupkan di badannya dia. Jadi ketutup rapat gitu. Jadi begitu mobil jatuh, brek, kaca pecah, ambiar ke mukanya dia, sama sekali tidak luka karena ketutup jas. Yang lebih sakti Pak Sigit di belakang, kacanya Pak Sigit tidak pecah. Kaca di belakangnya Pak Sigit pecah. Oh, Pak Sigit sakti, sakti banget. Nah, tapi itu terus istri saya begitu kita jatuh miring gitu toh, posisi miring. Loh, kamu tadi sempat ngambil jas toh di belakang, kok ditutupi sini? Itu spion mobil yang sudah ada di pangkuannya dia. Jadi jatuh prek masuk di pangkuannya dia. Ya enggak bisa lah, saya megang setir dengan kencang sekali, saya enggak sempat lah ngambil. Dan kita tahu itu perlindungan Tuhan, itu tangan malaikat. Cepat-cepat diambil terus ditutupi, kita enggak luka sama sekali. Ya saya tangannya memar terus 3 bulan baru sembuh karena megang setir kenceng itu. Tapi itu Tuhan, dan itu pelayanan malaikat, dan itu real sekali kita ngalami. Dan saya bersyukur kemarin Gaby juga alami yang sama. Percayalah kalau Tuhan ada perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Ya, bahkan firman-Nya Tuhan kan berkata ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga di sekeliling kita. Bagi kita yang percaya. Oke. Next saya mau sharing tentang glory. Kalau kita pelajari di Alkitab ada minimal dua lah, ada 3 sebenarnya. Tapi 2 ini yang saya mau bahas tentang kemuliaan Tuhan. Yang pertama adalah namanya Shekinah. Shekinah glory. Kita sering nyanyiin itu. Shekinah glory come down dan lain-lain. Kita baca ayatnya sama-sama ya. Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan menutupi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Nah, apa artinya Shekinah? Glory, kemuliaan Tuhan. Shekinah ini, itu adalah kemuliaan Tuhan yang kasat mata. Jadi ada awan
tiang awan yang mengiring mereka saat mereka siang hari, dan ada tiang api saat malam hari. Dan tadi balik di gambarnya coba. Lihat, setiap di mana mereka berkemah ada tiang awan dan tiang api. Terus tadi firman-Nya berkata, kalau tiang awan atau tiang api itu jalan, mereka harus jalan. Itu ya tanda seperti tabut ini. Kalau Tuhan gerak, mereka harus gerak. Kalau Tuhan berhenti, ya mereka harus berhenti. Ini Shekinah Glory. Mari kita belajar hari-hari ini. Pimpinan Tuhan, kemanapun Tuhan mau kita melangkah, kita ngikut aja. Saya hari ini pun belajar banyak dengar suara Tuhan, peka akan apa yang Tuhan mau. Hari ini juga berbeda. Saya tidak biasa tanpa prepare sama sekali, biasanya catat banyak. Tapi hari ini Tuhan mau yang berbeda. Dan Shekinah Glory ini adalah hadirat Tuhan yang dinyatakan. Kita tahu, Pak kan Tuhan ada di mana-mana. Ya betul kan? Tuhan kan omnipresent, betul. Tuhan ada di sini, ada di Amerika, ada di pedesaan, di kotaan. Pada saat yang bersamaan, itu omnipresent-nya Tuhan. Kemahahadirannya Tuhan. Tapi Shekinah Glory beda. Kemuliaan adalah saat kehadiran Tuhan itu dimanifestasikan. Ya dalam bentuk apa? Yaitu ada kesembuhan, ada mujizat, ada breakthrough, ada hal-hal yang ilahi yang kita tidak bisa nalar. Itu adalah kemuliaan Shekinah. Yang kedua yang kita harus belajar, kalau kita tidak ngikut kemana Tuhan mau, kemana Tuhan melangkah, itu mengerikan. Kita beberapa tahun yang lalu ada dalam satu pelayanan di satu tempat. Mereka mengawali dengan sangat ajaib. Ya banyak pernyataan Tuhan, banyak nubuatan, banyak penglihatan. Tapi tiba-tiba hamba Tuhannya tidak suka. Wah tidak suka lah, ini kok ngeroh gini, tidak cocok. Tapi hari itu kami belajar kalau Roh Kudus itu sangat lembut. Jadi saat dia menyatakan, memanifestasikan hadiratnya, terus orang menolak, apalagi pemimpin di persekutuan atau pelayanan itu nolak. Seketika itu juga dia undur. Ya wis, enggak mau toh. Ya sudah, dia undur pelan-pelan dan lama-lama kering. Meskipun program gerejanya hebat-hebat, meskipun dia secara jumlah juga ditambahkan, tapi mereka tidak berjalan dalam roh lagi. Kita belajar menghargai hadirat Tuhan, menghargai apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, dalam gereja ini. Kita hargai itu. Karena sekali roh Tuhan undur, saya tidak tahu berapa lama lagi, mungkin berapa tahun di depan, mereka mendapat kairos yang sama. Mungkin tidak akan pernah. Dan saat mereka berjalan hanya dengan program gereja, dengan rutinitas setiap minggu dari minggu ke minggu, tapi sebenarnya roh Tuhan sudah undur dari mereka. Dan saya berdoa itu jangan sampai terjadi dalam hidup saya, dalam hidup gereja ini. Kemarin saya pun mengalami satu hal yang ya enak tidak mengenakkan, tapi nanti saya akan share. Nanti minggu kemarin saya mengalami itu. Ya. Billy Graham pernah berkata, kalau 80% gereja-gereja di Amerika, saya rasa juga di sini di mana-mana, saat pengangkatan itu terjadi, mereka tidak akan merasakan bedanya. 80% semua kegiatan gereja akan berjalan seperti biasa, dengan mungkin tata ibadah, liturgi, dengan musik, dengan tarian, dengan lighting, semuanya akan sama tanpa ada roh Tuhan, karena saat pengangkatan roh Tuhan sudah diangkat. Karena apa? Mereka sudah terbiasa jalan bukan dengan roh Tuhan. Tapi mungkin gereja sudah jadi entertainment, mungkin mereka sudah mengandalkan tata lampu, musik yang bisa menyentuh jiwa manusia. Tapi sebenarnya sudah tidak ada roh Tuhan. Dan saat roh Tuhan diangkat, roh Billy Graham itu berkata, mereka akan sama aja. Biasa ibadah seperti biasa, karena mereka sudah lama, sudah tidak berjalan dalam roh Tuhan.
Dan buat kita yang di tempat ini, kalau kita sudah memulai dengan roh Tuhan, jangan selesaikan dengan kedagingan. Kita menyelesaikan dengan roh Tuhan. Amin. Nah, kemuliaan Tuhan yang kedua adalah kabut. Ini adalah bait suci Salomo, bait suci pertama yang didirikan Salomo, semuanya dari emas. Ajaib banget. Dan ini hari pentahbisan di mana Salomo menghadapkan bait suci yang sudah selesai ini di hadapan Tuhan. Kita akan baca ayatnya apa yang terjadi. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Seperti hampir mirip dengan waktu Musa tadi ya. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi saat kemuliaan Tuhan turun pada hari pentahbisan bait suci Salomo ini, para imam tidak tahan berdiri. Mereka mau tidak mau mereka tersungkur menyembah Tuhan. Karena apa? Ada kemuliaan hadirat Tuhan yang kuat sekali. Nah, kami pun juga pernah mengalami. Saya paling tidak dalam hidup pernah mengalami 2 kali lah. 2 kali hadirat Tuhan betul-betul kuat. Dan tidak ada yang tahan berdiri. Waktu itu ibadah AOC dilayani Pastor Robert dari Palembang. Seperti biasa awal kan puji-pujian penyembahan. Terus begitu nyembah, saya kan merem. Kalau awal nyembah saya enggak mau terdistract dengan ngelihat kanan kiri, saya merem. Nah, kok saya ngerasa loh, kok drumnya hilang. Drumnya kok hilang pelan-pelan loh. Terus bassnya kok hilang. Gitarnya kok hilang. Kok saya main sendiri. Terus saya mau enggak mau melek tuh. Melek, semuanya sudah tersungkur rata dengan tanah. Itu hadirat Tuhan kenceng banget. Dan kita nikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Itulah kalau hadirat Tuhan benar-benar manifestasi hadirat Tuhan itu turun. Tidak ada yang tahan berdiri. Tidak ada yang tahan cuman duduk-duduk. Semuanya tersungkur. Nah, jadi kalau kita ibadah di tempat ini, kalau saat pujian penyembahan jangan cuma duduk atau malah ketiduran. Nanti kalau pas pengangkatan ketinggalan sendiri kan gawat ya. Melek loh, kok semua tidak ada. Jadi jangan sampai, ya kita siapkan setiap ibadah itu adalah saat kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Nah, terus yang kedua, kita juga ngalami yang ajaib bersama Tuhan. Waktu ada conference di Haris, kita diberikan kesempatan melayani musik, pujian penyembahan. Ada satu hamba Tuhan yang dari luar negeri, dari Jerman kalau tidak salah. Nah, hamba Tuhan ini ternyata kenal dengan Pak Petrus Agung karena Pak Petrus Agung yang pertama kali memasukkan beliau ini pelayanan di Indonesia. Jadi dia awalnya tidak dikenal di Indonesia, terus karena link dengan Pak Petrus Agung, ya wis yuk melayani di gerejaku. Akhirnya dikenal dan diundang di berbagai tempat gereja di Indonesia. Nah, malamnya KKR, bukan kita yang melayani waktu itu, hamba Tuhan ini juga melayani, hamba Tuhan ini khotbah. Dia tanpa sadar dia jelekin Pak Agung. Mungkin dalam perjalanan mereka, pertemanan mereka ada clash, terus dia enggak suka gitu. Nah, tapi apa esensinya dia bicara di kota Solo, di tengah-tengah KKR, jelekin Pak Petrus Agung. Nah, terus kita juga dengar berita itu malamnya, terus kita doa, yuk kita bawa doa aja agar besok waktu kita melayani dan kebetulan paginya memang hamba Tuhan yang sama yang akan berkhotbah, jangan sampai keluar kata-kata yang sia-sia, tapi biar yang murni aja yang dari Tuhan. Jadi yang firman yang murni yang dari Tuhan yang disampaikan. Nah betul, paginya kami melayani musik, begitu penyembahan, waktu itu cuma dikasih waktu 10 menit kayak 2 lagu. 2 lagu ya, kalau sudah persilakan hamba Tuhannya naik. Ya udah kami membawakan 2 lagu, tapi teman-teman sudah dari malamnya doa sih, ada yang puasa juga. Nah, waktu hamba Tuhan ini naik, pegang mic, harusnya kan langsung khotbah, tapi dia ikut nyembah. Ya udah ngalir, nyembah. Nah, kok lama gitu, 10 menit, terus dia bersujud.
Hamba Tuhan bersujud, loh kok ini nyembah terus ya? Ya ayo terus. Terus dia lama-lama tersungkur. Terus lama banget. Ditunggu setengah jam, loh kok enggak bangun-bangun. Terus setiap kali dia bangun, ngeloyori lagi, jatuh lagi. Dua tiga kali lah dia jatuh. Terus 1,5 jam berlalu tanpa ada khotbah. Kita ada nyembah, dan yang di bawah pun jemaat juga ngalami hadirat Tuhan. Itu Tuhan, bukan kami. Tapi yang baik apa? Selesai 1,5 jam berlalu, kita hanya nyembah. Dan kita ngalami hadirat Tuhan. Hamba Tuhan ini bangun, akhirnya bisa bangun. Terus dia ambil mic. Terus ini yang dia bilang, saya hari ini ditegur Tuhan. Saya tidak seharusnya berkata yang buruk tentang hamba Tuhan lain. Tadi saat saya jatuh, saya ditegur Tuhan. Dan saya bertobat. Terus dia, mohon maaf saya hari ini tidak bisa berkhotbah, tapi saya mau beresin di hadapan Tuhan. Terus terima kasih, dia turun. Terus hari itu sepanjang hari dia tidak kelihatan, mungkin dia di kamar beresin, jadi doa, beresin hidupnya sama Tuhan, itu baik. Itu saat kemuliaan Tuhan turun. Itu juga ada koreksi Tuhan, ada keadilan Tuhan, ada teguran Tuhan, ada kasihnya dinyatakan. Itu ajaib banget. Dan itu Tuhan. Jadi bayangkan betapa efektifnya pelayanan kalau ada kemuliaan Tuhan yang menyertainya. Jadi bukan hanya musik, hanya pujian penyembahan seperti biasa. Tapi Tuhan bisa take over semuanya dan menjadikan semuanya itu ajaib. Ya. Nah, lalu kalau kita mungkin mikir, nah, kalau gitu enak aja, gitu aja Pak. Jadi kita hanya doa, kita nyembah, biarkan Tuhan yang bekerja. Kita diem aja gitu. Ya enggak gitu juga. Enggak begitu juga. Ingat waktu Petrus dan Cornelius, ingat ya waktu di Alkitab menuliskan Petrus waktu menginap di rumah Simon penyamak kulit. Tiba-tiba Petrus dapat penglihatan ada kain turun dari sorga isinya makanan-makanan. Tapi makanannya semua yang najis. Jadi mungkin babi kecap, terus babi panggang, terus lele goreng. Lele itu haram loh buat orang Israel. Kan enggak bersisik tuh, enggak boleh. Mungkin lele goreng itu padahal buat kita kan makanan pemersatu bangsa. Tapi Tuhan bilang apa? Petrus, bangun, makanlah. Loh Tuhan, aku ini kan orang Yahudi tulen. Aku dari bayi enggak pernah menjamah dan enggak pernah makan makanan seperti itu. 3 kali Petrus mendapat penglihatan seperti itu. Di saat yang bersamaan ada malaikat Tuhan datang ke Cornelius. Siapa Cornelius ini? Dia adalah perwira Romawi. Jadi bukan orang Yahudi, perwira Romawi. Tapi dia, Alkitab menulis adalah dia orang yang saleh. Dia orang yang taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Dia dan seisi keluarganya, dan dia banyak memberi sedekah kepada orang Yahudi. Tiba-tiba ada malaikat datang kepada Cornelius dan bilang, Cornelius, semua doamu dan sedekahmu sudah naik ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengingat engkau. Sekarang pergilah, kirim beberapa orang, jemput namanya Simon Petrus. Dia menginap di sini, dan jemput bawa mereka ketemu dengan engkau. Dan Cornelius ini nurut. Nah, di sini kita akan melihat ada Cornelius, ada malaikat, ada Petrus. Kenapa enggak malaikatnya yang langsung khotbah? Cornelius, kamu orang yang baik, orang yang saleh. Tapi ada Tuhan Yesus yang sudah mati buat engkau. Terima Tuhan ya. Oh, itu langsung terima tuh. Oh, malaikat yang ngomong kok. Tapi kenapa malaikat nyuruh dia jemput Petrus dan dia akan menjelaskan tentang jalan Tuhan kepadamu? Kan sebenarnya lebih efektif kalau ada malaikat yang gede bawa pedang lagi. Mau bertobat enggak? Menerima Tuhan Yesus. Enggak sih. Tapi Tuhan itu mau melibatkan manusia dalam karya keselamatannya. Jadi Cornelius menuruti apa yang malaikat katakan dan dia kirim orang jemput Simon Petrus dan akhirnya Simon Petrus berkhotbah kepada keluarga mereka dan mereka diselamatkan. Mereka dibaptis. Jadi hal yang sama juga berlaku buat kita. Kita minta kemuliaan hadirat Tuhan turun, tapi ada bagian kita juga yang harus kita kerjakan. Ada bagian, mungkin ada tim dari Cik Susan melayani di
mewardi rumah sakit dan mendoakan orang sakit. Mereka mengalami hal yang ajaib, mereka dipakai Tuhan, tiba-tiba yang didoakan sembuh penyakit yang sudah dokter angkat tangan dan disembuhkan Tuhan. Itu kemuliaan Tuhan. Tapi tetap Tuhan mau pakai manusia. Tuhan mau pakai kita semua jadi alat kemuliaannya. Mungkin kalau nanti ini sudah berjalan, rumah singgah, rumah pintar. Tiba-tiba saat mereka ngajari anak-anak kecil ini, mungkin mereka anak-anak yang dari ekonomi yang masih kurang, dan mereka ngajari ada roh Tuhan turun, dan setiap perkataanmu diurapi Tuhan. Anak-anak dijamah Tuhan, diselamatkan Tuhan. Itu akan berbeda. Ya, jadi kemuliaan Tuhan saat turun atas kita, kita akan melakukan semua hal yang ilahi, yang kita secara manusia tidak bisa melakukannya. Nah, kalau dipikir, Tuhan Yesus kan melakukan mujizat yang sampai saat ini bahkan ilmu pengetahuan pun tidak bisa menjelaskan. Ya toh, misalnya jalan di atas air. Teknologi mana yang sampai sekarang bisa membuat manusia berjalan di atas air? Tidak ada, karena itu melawan hukum fisika. Sampai sekarang itu legendaris banget. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan. Para ninja tidak bisa, mereka pakai papan. Tapi Tuhan Yesus kalau melakukan itu yang benar-benar di luar pikiran manusia. Mana bisa ada orang lumpuh tiba-tiba disembuhkan kalau bukan kuasa ilahi. Mana bisa ada orang yang mati sudah 4 hari, Lazarus dibangkitkan, kalau bukan Tuhan yang meniupkan nafas kehidupan. Bayangkan kalau kita semua di tempat kerja kita, di sekolah, di tempat kuliah, kita membawa kemuliaan itu. Bayangkan berapa jiwa yang akan dituai buat Tuhan. Saya selalu menantang para hamba-hamba Tuhan yang diberikan Tuhan karunia kesembuhan. Kan banyak toh yang kita tahu. Nah, saya menyesalkan kenapa mereka buat KKR kesembuhan hanya untuk kalangan sendiri. Jadi KKR ngumpulin, terus ada musik, ada untuk kesembuhan. Nah, yang datang kan ya banyak orang Kristen. Lombok mereka datang ke pasar. Ke pasar biasa siang-siang ini apa pagi. Ada yang lumpuh, mungkin pengemis yang lumpuh. Pak mau sembuh didoain. Itu kan satu pasar heboh tau ya. Kalau mereka diberikan karunia kesembuhan, bawa keluar agar orang-orang melihat ada Tuhan Yesus yang hidup. Nah, kalau cuma di kalangan sendiri ngapain? Kan cuma enggak banyak jiwa yang melihat, enggak banyak yang diselamatkan. Oke, berikutnya. Ini adalah tujuan atau juga motivasi yang harus kita cek saat kita mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang di hati saya dan benar-benar yang saya rindukan adalah jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Karena kalau kita di gereja, kita sudah sering melihat mujizat kesembuhan, terus juga breakthrough dan hal yang lain lah. Banyak kita ngalami. Tapi orang yang di luar sana, begitu mereka melihat ada mujizat, oh ada Tuhan yang bisa menyembuhkan, ada Tuhan yang mencelikkan mata yang buta, ada Tuhan yang membuat yang lumpuh berjalan. Itu buat mereka ajaib. Karena mereka tidak pernah punya pengalaman seperti itu. Dan itu akan dengan cepat sekali membawa mereka mengenal Tuhan. Kerinduan kita adalah jiwa-jiwa datang kepada Tuhan saat kemuliaan itu dinyatakan. Nah, buat kita sendiri apa? Buat kita apa? Kita akan mendapat yang namanya pengenalan akan Tuhan yang sejati. Ini adalah doa Musa kepada Tuhan. Keluaran 33, 18-19. Tetapi jawab Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan akan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi.
Di ayat yang selanjutnya kita baca, Tuhan memang melewatkan seluruh kemuliaan kegemilangannya di hadapan Musa. Tapi dia menutupi Musa agar Musa tidak mati. Karena orang yang melihat wajah Tuhan itu harusnya mati. Tapi Tuhan menutupi Musa, ditaruh di ceruk gunung agar dia tidak melihat kemuliaan Tuhan secara langsung di muka dengan muka. Tapi Musa melihat belakangnya Tuhan. Tapi ada yang menarik di ayat ini. Ayat ini dituliskan saat Musa minta, Tuhan perlihatkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Ini saat dia sudah mengalami banyak hal bersama Tuhan. Dia sudah melihat semak belukar yang berapi saat pertama kali dia dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia sudah mengalami itu. Dia sudah melihat tulah Tuhan yang diturunkan atas bangsa Mesir. 10 tulah itu. Dia melihat itu kemuliaan Tuhan. Dia juga sudah mengalami membelah laut merah dengan tongkatnya. Itu kemuliaan Tuhan. Dia sudah mengalami, ayo Musa naik ke Gunung Horeb, ketemu aku secara pribadi. Dia sudah mengalami. Tapi setelah semuanya itu ternyata belum cukup memuaskan Musa. Dia tetap berdoa, Tuhan, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Itu dalam artian apa? Musa dengan segenap kerendahan hatinya ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Mengenal Tuhan dengan segala kepenuhannya. Itu permintaan yang sangat-sangat rendah hati dari Musa. Dan Tuhan menjawab itu. Tuhan menghargai itu. Saya kemarin menantang pada semua tim praise worship, kalau Tuhan sudah bawa kita sejauh ini, kita mengalami hadirat Tuhan, kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan menjamah setiap kali ibadah. Apa kita cukup puas sampai di sini? Apakah kita cukup puas hanya cukup merinding-merinding di setiap ibadah? Oh ya ada Tuhan ya, oh ya. Apa kita cukup puas sampai di situ? Apa kita mau lebih lagi kenal Tuhan kita? Apa kita mau lebih lagi mengalami kemuliaan Tuhan? Jangan puas dengan yang ada. Ingat, kalau satu gereja sudah stagnan dan dia cukup puas ada di tempat itu, tidak ngejar Tuhan lagi, itu adalah saat-saat yang mengerikan. Ya, jangan cukup puas, tapi terus kejar Tuhan. Dengan doa yang sama mungkin, Tuhan, perlihatkanlah kemuliaan-Mu pada kami, agar apa? Jiwa-jiwa datang kepadamu. Nah, saya mau cerita yang minggu lalu saya alami. Minggu lalu setelah Sasa berkhotbah, saya share tentang kemuliaan Tuhan ini. Dari Senin sampai hari Kamis malam itu saya ngalami benar-benar Tuhan tuh jauh banget. Jadi Tuhan minggu depan kan saya harus share tentang kemuliaan Tuhan tuh. Tapi saya ngalami Tuhan tuh kok jauh banget. Saya doa kok nggak ngalami Tuhan. Terus saya nyembah kok rasanya garing banget di rumah. Jadi di rumah nyembah sendirian, kami ada kamar doa, saya nyembah sendirian. Kok rasanya Tuhan tuh jauh banget. Loh Tuhan ini piye? Minggu depan saya harus share tentang kemuliaan Tuhan, tapi kok saya enggak ngalami apa-apa. Malah seakan Tuhan tuh jauh meninggalkan gitu loh. Jujur saya ketiduran di depan tabut. Jadi saya doa lama, Tuhan ini piye Tuhan. Kok saya ketiduran. Terus saya kebangun ada telepon yang masuk. Tapi separah itu. Nah, tapi saya dapatkan jawabannya hari Jumat. Hari Jumat kami doa praise worship, itu hadirat Tuhan luar biasa. Hadirat Tuhan ajaib yang belum pernah kita alami. Terus dalam hati itu saya baru ngerti. Nah, aku mau tahu seberapa desperate engkau untuk mengenal aku dan mengenal segala kemuliaanku. Kalau kita enggak cukup desperate, kita enggak mengingini Tuhan, Tuhan ya tidak akan mendekat. Tapi seberapa kita mengingini Tuhan, sebegitulah juga kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Saya baru ngalami kalau ditinggalkan Tuhan itu mengerikan. Rasanya kayak mau mati, bener. Kalau kita jauh dari hadirat Tuhan, Tuhan seakan-akan meninggalkan kita. Itu kayak mau mati loh rasanya.
Saya tidak bisa membayangkan nanti kalau saat pengangkatan tiba dan ada yang ketinggalan, itu hal yang sama juga akan dialami. Karena roh Tuhan sudah diangkat bersama dengan pengangkatan orang percaya, dan mungkin masih bisa ibadah, mungkin masih bisa doa, tapi tidak ada roh Tuhan. Jadi sama sekali tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada ngerasa Tuhan, tidak ada Tuhan, benar-benar lost gitu. Itu mengerikan loh. Dan 7 tahun bagi yang ketinggalan harus mengalami itu. Doa kayak tidak ada apa-apa, terus nyembah tidak ada hadirat Tuhan. Rasanya kayak apa? Dan ada satu kata-kata yang menarik dituliskan begini. Orang-orang yang masuk ke neraka, sebenarnya yang menyiksa mereka itu bukannya panasnya api neraka, tapi yang menyiksa mereka adalah terputusnya hubungan dengan Tuhan. Saat mereka tidak bisa lagi nyebut nama Tuhan, ngomong Yesus aja tidak bisa. Saat mereka benar-benar tidak bisa ngalami kasih Tuhan, tidak bisa ngalami memori yang indah bersama Tuhan, tidak bisa ngalami cinta, kasih, sukacita, damai sejahtera, itu yang menyiksa mereka di neraka. Bukan panasnya apinya, bukan, tapi terputusnya hubungan mereka dengan Tuhan. Jadi minggu lalu buat saya, Tuhan benar Tuhan. Kalau aku hidup tanpa Tuhan, lepas dari Tuhan, rasanya sudah kayak mati. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan di situ Tuhan menilai seberapa desperate kita akan hadirat Tuhan, seberapa desperate kita akan Tuhan. Selain jiwa-jiwa juga kita harus mundur lagi. Selain jiwa-jiwa saya juga mengalami di dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan akan mengoreksi setiap jiwa kita, motivasi hati kita. Apakah itu lurus atau cemar atau bengkok di hadapan Tuhan. Tuhan akan buka semuanya. Itu untuk kebaikan. Saya mengalami secara pribadi ya. Saat Tuhan bukakan tentang kemuliaan ini, Tuhan, apa aku ini layak? Itu yang pertama. Tuhan, apa aku ini layak? Aku tidak layak Tuhan. Aku tidak bisa, aku tidak mampu. Itu dari keminderan saya, jiwa saya yang error itu ya, yang keluar itu. Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Aku tidak layak. Tapi kembali Tuhan itu baik. Kalau Tuhan berikan sesuatu, Dia pasti mampukan kita untuk menyelesaikan semuanya. Saat saya doa begitu, Tuhan bilang dalam hati itu, kan bukan kamu yang melayakkan, bukan karena kebaikanmu, karena ketaatanmu, bukan. Semuanya karena aku yang melayakkan. Darah Kristus yang sudah melayakkan engkau. Engkau layak. Terus kedua, kalau engkau bilang engkau tidak mampu, Tuhan tidak pernah cari orang yang mampu. Musa, kalau kita tahu Musa adalah orang yang gagap. Tuhan tidak pernah cari orang yang mampu, orang yang bisa, orang yang cukup pandai mungkin. Tapi Tuhan cari justru yang tidak mampu. Karena apa? Dalam kasih-Nya, dalam kemuliaan-Nya, kita semua akan dimampukan. Saya ajak kita baca di 2 Korintus 4 ayat 7. Kita buka sama-sama. 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7, kita baca sama-sama ya. Sudah? 2, 3. Tetapi harta ini, sudah belum? Ulang-ulang ya. Sudah semuanya? Wih, bahasa Inggris. Iya. Oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tidak ada kita yang mampu lah. Di hadapan Tuhan tidak ada kita yang layak, tidak ada kita yang sanggup. Tapi kita ini apa? Kita hanya menyediakan hidup kita seperti bejana tanah liat. Untuk apa? Sebagai tempat, sebagai wadah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan saat kita wadah tanah liat ini yang tidak berarti, yang tidak berharga, itu dipercayakan kemuliaan Tuhan. Disitulah kita melihat itu semuanya Tuhan dan bukan kita. Jadi kalau saya percaya dan saya berdoa Bapak Ibu nanti,
semakin dibawa Tuhan, yang mau ya, yang mengingininya, dibawa Tuhan, semakin peka pada Tuhan, dengar-dengaran akan rohnya, dan Tuhan akan bawa pada hal yang supranatural. Tiba-tiba engkau mendoakan, mungkin ada orang yang datang, mbok doain ini rumahku ini biar cepat laku. Dan saat engkau mendoakan, tiba-tiba ada breakthrough terjadi dan rumahnya laku. Mungkin saat engkau ikut nanti pelayanan Muwardi dan engkau hanya mendoakan doa yang biasa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, belas kasihan Tuhan turun. Tiba-tiba yang kanker sembuh. Itu adalah kemuliaan Tuhan yang dialirkan melalui hidup. Dan itu semuanya Tuhan. Ya, ingat kita semua bejana tanah, lihat. Kita adalah jars of clay. Yang penting kita dengar suara Tuhan. Kita nurut aja. Saya semalam posting tentang domba-domba yang mendengar suara gembalanya ya. Sudah pada lihat di WA group? Ada anak kecil pertama dicobain, gitu. Dombanya cuek aja, makan rumput, cuek aja. Terus anak yang kedua dicobain, dia sudah cari maksudnya menarik perhatian domba-domba, tapi diam aja, dombanya tetap cool. Nah, tiba gembalanya yang asli yang datang. Gembalanya yang sudah bersama-sama dengan kawanan domba itu cukup lama, dan dia meneriakkan apa gitulah. Nanti lihat sendirilah. Dan dombanya tiba-tiba mendangakkan kepalanya. Ada mungkin berapa puluh domba lah di padang itu. Terus mereka meninggalkan rumputnya terus jalan ke arah gembalanya. Nanti lihat di WA group ya, lucu banget. Nah, kalau beberapa minggu yang lalu kita doa yang belum mendengar suara Tuhan siapa, ayo kita doain. Tujuannya apa? Kita adalah domba-domba Tuhan toh. Dia adalah gembala agung kita. Dan kita sebagai domba-dombanya harus mendengar suara Tuhan. Ya. Jadi itu tujuannya. Kita domba-domba Tuhan, kita mendengar suara gembala agung kita, Tuhan kita. Oke. Next, kembali ke slide. Apa yang kita punya sekarang? Paling tidak kita bisa cek hidup kita, cek apa yang kita saat ini pegang. Meskipun tidak berarti banyak, meskipun itu di hadapan Tuhan, ini penyembahan kami yang sedikit, ini yang kami punya, yang kami bisa persembahkan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bisa mengurapi itu, Tuhan bisa taruh kemuliaannya, dan membuat itu jadi besar. Yang pertama, kita punya hati untuk Tuhan. Kita sudah diajar selama ini dari Pak Petrus Agung, dari Pak Daniel Cipto, dari Ngkong Yusak, bahwa hidup kita ini adalah hidup untuk menggenapi destiny. Amin. Tuhan sudah taruh untuk setiap hidup kita. Masing-masing kita, tidak ada yang hanya statusnya jemaat, tidak ada. Tapi masing-masing kita, mari kita menggenapi destiny kita. Dan kita memiliki hati, fokus kita hanya untuk Tuhan. Itu yang pertama. Jadi, miliki hati yang hanya melekat pada Tuhan, hati untuk lawatan jiwa-jiwa. Dan biarlah hati ini loh, Tuhan itu kan melihat hati. Selalu dalam firman dikatakan Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Tuhan tidak melihat performance kita, Tuhan tidak melihat betapa sibuknya kita. Kita berjuang berjerih payah seperti apa di ladang pelayanan, tapi kembali Tuhan melihat hati. Ada satu hamba Tuhan yang saya kenal, dia berkata, dari sejak awal Tuhan bawa dia masuk ke pelayanan, dan Tuhan karuniakan dia karunia kenabian yang ajaib, dia bilang, Tuhan itu dari awal sudah pesan, engkau punya karunia kenabian, tapi karunia itu tidak akan menyelamatkan engkau. Karuniamu itu, talentamu tidak bisa engkau bawa ngadep ke Tuhan, tidak bisa. Terus berkata, Tuhan aku sudah melakukan ini tuh itu, aku sudah menyembuhkannya sakit, aku sudah bernubuat untuk engkau melakukan hal yang mujizat, buat engkau tidak bisa. Gimana pun Tuhan lihat hati. Dan yang menyelamatkan kita adalah saat hati kita melekat pada Tuhan. Yang kedua, yang harus kita pegang dan harus kita terus masuk lebih dalam adalah dalam pujian dan penyembahan. Saya sudah ngamati berapa kali lah sampai hari ini. Saat pujian dan penyembahan itu hadirat Tuhan kencang. Itu yang berdiri di mimbar. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman itu akan sangat-sangat mudah, sangat enak lah. Downloadnya dari surga itu open heaven lah.
Tapi saat semuanya kering, saat nyanyi asal-asalan, terus nyembah tidak sungguh-sungguh, itu mau ngomong di sini tuh juga ngomong apa ya? Kayaknya berat gitu. Dan saya juga ngalami saat kita melayani pujian penyembahan, kalau hamba Tuhannya punya karunia kenabian. Begitu ada hadirat Tuhan, dia ini downloadnya cepet banget. Dan banyak pernyataan Tuhan yang keluar. Itu ajaibnya pujian dan penyembahan. Itu membuka gerbang. Itulah portal di mana Tuhan yang supranatural itu menyatu. Ya. Jadi jangan sepelekan pujian penyembahan. Bukan hanya kita yang pelayanan di atas, Bapak Ibu Saudara, nyembah Tuhan sungguh-sungguh lagi. Ya, dan Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Yang ketiga, cepat aja. Kita mau tidak mau, kita perlu favor Tuhan. Ini adalah ayat yang menjadi ayat pegangan buat kita semuanya. Ayat emas. Buat teman-teman di Praise Worship dan kita semua. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kita sadar kekuatan kita tidak seberapa. SDM kita mungkin tidak banyak. Kita mungkin kelompok kecil. Tapi ayo turuti firman Tuhan. Kalau ada rema Tuhan turun, kemana Tuhan tuntun kita, pimpin kita, hanya taat. Taat aja, lakukan apa yang Tuhan mau. Dan di situ kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yang keempat yang harus kita jaga juga adalah unity, terakhir. Keempat, jaga unity di antara kita. Jangan sampai kita terpecah belah karena hal yang sepele. Mari kita merendahkan hati satu sama lain. Kita ada rekan sekerja Tuhan. Kita adalah orang-orang yang suatu saat kita akan share kerajaan Tuhan bersama-sama. Jangan saling sikut-sikutan. Jangan kita saling berkata yang jelek satu sama yang lain. Kita adalah rekan sekerja. Jangan mengoyakkan jala kita. Itu yang selalu Pak Agung bilang. Jangan mengoyakkan jala kita. Tapi kita bergandengan tangan. Kita menjala jiwa bersama-sama. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya minta